Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami tentang merek. Kelompok kami beranggotakan Etika Meriliani, Ratna Wijayanti, Deni Rahmawati, saya sendiri Sandi Muhammad Akbar, dan yang terakhir yaitu Nanda Luki Fatana. Baiklah, kami akan masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ratna. Kepada Ratna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan sedikit membahas mengenai yang pertama ada ruang lingkup merek. Merek atau mark dalam bahasa Belanda atau yang biasa kita kenal brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain mengenai proses penyelesaian permohonan yang berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, serta perlindungan terhadap indikasi geografis serta perlindungan terhadap indikasi asal. Maaf, maksud saya selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan yang ditambah dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia yang telah disahkan Trademark Law Treaty atau TLT yang merupakan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitan dengan aplikasi nasional dan perlindungan. Selanjutnya, mengenai pengertian merek menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama, secara umum adalah merek. Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oke, lebih spesifiknya lagi yaitu pertama mengenai merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang dagangan yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang dimaksud adalah barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perdagangan yang sama. Selanjutnya mengenai merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa-jasa lainnya. Yang terakhir yaitu ada mengenai merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang-barang atau jasa sejenis lainnya. Lalu selanjutnya yaitu mengenai permohonan pendaftaran merek. Yang pertama ada penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur berikut. Yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda antara barang atau jasa sejenis lainnya, telah menjadi milik umum, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang telah dimohonkan pendaftarannya. Lalu ada juga yang menurut pasal 6, permohonan harus ditolak jika merek tersebut memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Yang kedua, merek yang sudah terkenal yang dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis, merupakan tiruan menyerupai nama atau singkatan nama-nama bendera, lambang, atau simbol, atau emblem negara, lembaga nasional maupun internasional, merupakan tiruan atau yang menyerupai cat atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah. Selanjutnya yang kedua yaitu syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang terakhir,
Permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Pemohon harus diajukan dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Denny. Kepada Denny, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan untuk materi pendaftaran merek. Untuk melakukan pendaftaran merek, hal yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan substantif. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan, pemeriksaan substantif terhadap permohonan dilakukan dan selesai dalam waktu paling lama 9 bulan. Yang kedua, pengumuman permohonan. Menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengumuman dilakukan dengan yang pertama, nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya. Yang kedua, kelas dan jenis barang atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, tanggal penerimaan. Yang keempat, nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permintaan diajukan dengan hak prioritas. Dan yang terakhir, contoh merek. Yang ketiga, keberatan dan pemeriksaan kembali. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 di tahun 2001, setiap pihak dapat mendukung selama jangka waktu 3 bulan terhadap merek tertulis, dengan alasan serta disertai bukti yang kuat. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali, menurut pasal 26. Yang keempat, sertifikat merek. Sertifikat merek orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selama-lamanya 30 hari sejak merek terdaftar di daftar umum merek. Sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek. Menurut ketentuan perpajakan tersebut dilakukan 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut dan diperpanjang untuk jangka waktu yang lama, yaitu 10 tahun, menurut pasal 35. Yang kelima, permohonan banding. Menurut pasal 29 sampai dengan 32 Undang-Undang Nomor 15 di tahun 2001, permohonan banding dapat diajukan tertulis kepada Komisi Banding Merek. Kemudian keputusan KBM paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan. Kalau dikabulkan Direktorat Jenderal HI melaksanakan pengumuman. Dan jika ditolak, pengumuman atau kuasanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan sejak diterima. Selanjutnya untuk pengalihan atas merek terdaftar. Yang pertama, pengalihan hak. Menurut ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena warisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dimohonkan pencatatannya ke Dirjen HI untuk dicatat di daftar umum merek. Apabila tidak dicatatkan, tidak terdampak hukum pada pihak ketiga. Yang kedua, lisensi. Menurut ketentuan pasal 43 sampai dengan 48 Undang-Undang Nomor 15 di tahun 2001, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain. Dengan perjanjian wajib dicatatkan ke Dirjen HI, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Perjanjian lisensi dilarang memuat segala sesuatu yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta segala kemudahan yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
Dirjen Haki berhak menolakkan catatan apabila ada larangan tersebut. Dan yang paling penting adalah pemilik merek terdaftar berhak atas royaltinya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Denny. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai merek kolektif. Semua ketentuan terhadap merek dagang dan merek jasa tetap berlaku. Yang membedakan adalah merek kolektif yang tidak dapat dilisensikan tetapi masih dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan dengan ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut. Terdapat dalam pasal 50 sampai 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya ada indikasi geografis dan indikasi asal. Yang pertama, mengenai indikasi geografis. Tujuannya adalah untuk melindungi suatu barang karena beberapa faktor keunikan yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu saja. Yang kedua, yaitu indikasi asal. Dilindungi sebagai suatu tanda yang memenuhi ketentuan pasal 56 ayat 1, tetapi tidak didaftarkan, semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Nanda. Dan yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Etika. Kepada Etika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan penghapusan dan pembatalan merek. Yang pertama yaitu penghapusan. Menurut Undang-Undang Pasal 61, penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen Haki atau permohonan pemilik merek itu sendiri. Penghapusan jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut atau lebih, atau dengan alasan tertentu. Penghapusan juga dapat untuk merek kolektif. Yang kedua yaitu pembatalan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 68, gugatan pembatalan merek dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, bisa juga oleh pemilik merek tidak terdaftar. Gugatan diajukan kepada Dirjen Haki dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Selanjutnya yaitu sengketa merek. Yang pertama, gugatan pelanggaran merek. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap penyalahgunaan yang menggunakan merek mereka tanpa memiliki hak apapun, bisa dalam bentuk ganti rugi dan lain-lain, dan diajukan ke Pengadilan Niaga. Gugatan dapat diajukan bersama atau perorangan. Lebih jelasnya terdapat pada pasal 76 sampai 77. Yang kedua yaitu kasasi. Keputusan Pengadilan Niaga tak dapat diajukan banding, namun langsung kasasi. Yang ketiga yaitu ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang ada ialah semakin berat bagi penyalahguna merek yang terdaftar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Etika atas penjelasannya. Sekianlah itu penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.